Selamat pagi, sahabat Lentera GKJ Mergangsan yang senantiasa mengikuti Lentera Pagi GKJ Mergangsan. Biarlah kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita untuk dapat menyatakan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema di dalam Lentera GKJ Mergangsan saat ini adalah diingatkan untuk mengingatkan. Ketika kita berbicara mengenai tema diingatkan, tentu hal itu akan menuai berbagai respon. Ada seseorang yang bersedia menerima ketika ia diingatkan atau ketika ia ditegur. Bagi seseorang yang kemudian mau menerima untuk diingatkan, tentu hal itu akan membuat dirinya berpikir untuk mengevaluasi tentang apa yang telah ia lakukan atau apa yang ia ucapkan, sehingga ia dapat merubah perilakunya atau tutur katanya untuk menjadi lebih baik. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mau untuk diingatkan, seringkali respon yang muncul adalah ia tidak akan menerima masukan dari orang lain, menganggap masukan itu sebagai suatu hal yang tidak penting, atau bahkan juga ia akan memberikan alasan apapun itu bentuknya sebagai wujud pembenaran atas apa yang ia lakukan ataupun ucapkan. Dan ketika seseorang tidak mau diingatkan, tentu hasilnya juga akan nampak bagaimana kemudian tidak terjadi perubahan dalam kehidupan dirinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat pribadi Raja Daud, gambaran untuk mau diingatkan itu juga nampak dalam kehidupan Raja Daud. Ketika ia melakukan dosa dan kesalahan karena mengambil Betseba untuk menjadi istrinya, dan pada saat itu Tuhan berkenan memakai Nabi Nathan untuk mengingatkan atas apa yang dilakukan oleh Daud, kita dapat melihat bagaimana kemudian Prabu Daud atau Raja Daud itu menerima masukan dari Nabi Nathan. Ia kemudian bergumul terhadap dirinya. Ia berefleksi bahwa apa yang ia lakukan itu salah. Sehingga kemudian dari refleksinya menumbuhkan sebuah pertobatan. Pertobatan itulah yang kemudian ia ungkapkan kepada Tuhan dalam wujud penyesalan. Dan dari situ kita dapat melihat bahwa Raja Daud diubahkan oleh Tuhan. Dari orang-orang yang suka melakukan perbuatan kesalahan berbalik menjadi orang-orang yang taat akan Tuhan. Menariknya, kalau kemudian kita melihat kehidupan Raja Daud, ia tidak hanya sebatas menerima masukan ketika Nabi Nathan mengingatkan dirinya, tetapi hal itu dipakai sebagai bentuk pelajaran yang berharga. Ia kemudian menjadi pribadi yang dewasa. Ia kemudian menjadi pribadi yang taat akan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memakai Raja Daud menjadi hamba-Nya untuk mengingatkan orang lain yang melakukan kesalahan. Dari sini kita dapat melihat bersama bahwa diingatkan untuk mengingatkan itu juga nampak tercermin dalam kehidupan Raja Daud. Nah, lalu apa kaitannya dengan kehidupan kita? Sebenarnya kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, banyak sekali orang-orang yang senantiasa menaruh perhatian terhadap kehidupan kita. Ketika kita salah, ketika kita melakukan dosa, banyak orang-orang yang care, yang mau mengingatkan,
sehingga kita bisa berefleksi. Tetapi seringkali kita menolak ajakan tersebut. Kita hanya lebih mementingkan diri kita sendiri, tidak mau menerima masukan untuk diingatkan. Sehingga yang terjadi tidak ada perubahan dalam kehidupan. Nah, melalui kisah Raja Daud, kita pun juga diingatkan agar kita dapat meneladani sikap Raja Daud yang bukan hanya menerima masukan dari orang lain saja, tetapi juga menjadikan masukan itu sebagai pengalaman berharga dalam kehidupannya untuk kembali mengingatkan orang-orang yang tersesat. Dalam kehidupan kita banyak sekali kesalahan, pelanggaran, dosa yang seringkali kita lakukan. Dan ini menjadi titik balik untuk kita berefleksi agar kita bisa lebih hidup taat kepadanya. Seringkali tanpa sadar kita melukai perasaan orang lain melalui tutur kata, ucapan, ataupun perilaku kita. Dan jikalau kemudian itu yang terjadi, mari kita bersama-sama membuka diri untuk mau menerima masukan dari orang lain sehingga hal itu mengubahkan pribadi kita menjadi pribadi yang dewasa. Dengan demikian, kita juga bisa dipakai olehnya dalam mengingatkan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah pelajaran berharga yang bisa kita petik di dalam kehidupan Raja Daud. Di tengah bulan keluarga ini, mari kita bersama-sama membuka telinga kita, membuka hati kita untuk dapat menerima masukan mulai dari keluarga terkecil kita. Entah itu masukan dari anak kita, entah itu masukan dari pasangan hidup kita, sehingga kita bisa bersama-sama untuk diubahkan. Dan ketika kita boleh melakukan hal itu, tentu akan ada kelegaan dalam batin kita, sehingga kehidupan kita bisa menjadi lebih damai sejahtera. Bukan hanya itu saja, ketika kita mau menerima masukan dan mau memberikan masukan kepada orang lain, maka hal itu juga akan dapat mempererat ikatan emosional kita dengan pasangan kita, ataupun ikatan emosional kita dengan anak-anak kita. Dan ketika kita boleh menghayati itu mulai dari keluarga terkecil kita, maka kita yakin bersama bahwa di dalam kehidupan ini kita akan menjadi pribadi yang sungguh luar biasa, mau menerima dan mau mengingatkan yang lain. Oleh karena itu, di dalam Lentera GKJ Mergangsan saat ini, mari kita bersama-sama berefleksi tentang apa yang kita lakukan, sehingga apapun itu semuanya bisa kita gunakan sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan demi terciptanya kehidupan yang damai sejahtera. Selamat menghayati peran masa bulan keluarga, selamat menerima masukan dari orang lain, dan selamat menjadikan diri kita sebagai contoh untuk memberikan masukan kepada yang lain. Dengan demikian, kita dimampukan untuk menjadi hamba-Nya yang setia dan taat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, seringkali kami menyadari bahwa di dalam kehidupan ini kami melakukan dosa dan kesalahan. Dan terkadang kami abai ketika orang lain memberikan masukan kepada kami, menganggap masukan itu tidaklah penting, menganggap apa yang kita lakukan itu sudah benar. Tetapi ketika kami boleh berefleksi, membuka diri kami untuk menerima masukan tersebut, maka disitulah kami akan diubahkan dari kehidupan yang bersifat individualisme menjadi kehidupan yang bersifat untuk kesejahteraan sesama melalui
perilaku dan tutur kata yang kita ucapkan. Dan melalui kisah Raja Daud, biarlah itu dapat menjadi contoh untuk kami untuk menjadikan kehidupan ini semakin jauh lebih baik. Terlebih khusus ketika kami masuk di dalam kehidupan bulan keluarga. Di sini kami diingatkan untuk dapat menghayati peranan masukan dari anggota keluarga kami, sehingga kami senantiasa diubahkan untuk menjadi pribadi yang taat akan Engkau. Berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang dapat membuka diri kami, menerima masukan, dan menjadikan pribadi kami juga untuk memberikan masukan kepada yang lain. Dan kiranya Roh-Mu yang Kudus senantiasa bekerja untuk dapat melakukan firman itu, sehingga kehidupan kami semakin taat dan berkenan hanya karena kepujian nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pekan keluarga yang boleh kami rasakan di tahun ini. Dan biarlah melalui pekan keluarga ini, kami dapat menghayati peran masing-masing di tengah keluarga untuk mendatangkan ikatan emosional yang semakin kuat dan untuk menguatkan iman kami di dalam mengikut Engkau serta menjalankan perintah-Mu. Hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena pada saat ini pandemi COVID-19 semakin lama semakin turun. Tetapi biarlah hal itu tidak mengurangi perilaku kita dalam menjaga protokol kesehatan. Hingga pada akhirnya kita tetap bisa memerantas ataupun memotong COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dan kita boleh hidup sehat di dalam Tuhan. Selamat menghayati pekan keluarga, tetap menjaga kesehatan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.